Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa, selamat datang, selamat beribadah. Hari ini Minggu 10 Juli 2022. Warta jemaat singkat. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir beribadah pada hari ini. Jika Bapak Ibu merindukan pelayanan, dimohon menghubungi pimpinan Majelis Gereja atau sekretariat di gedung gereja. Majelis Gereja bersyukur kepada Tuhan atas persembahan minggu lalu. Kiranya berkat dan Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan jemaat. Majelis Gereja dan jemaat juga mengucapkan syukur atas pelayanan firman hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Emeritus Damaris Palinggi. Doa kami kiranya pelayanan selanjutnya terus menjadi berkat bagi jemaat, bagi sesama, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Majelis Gereja mengimbau kepada warga jemaat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Gunung Putri secara onsite. Nyonya rumah dapat kita baca di warta jemaat yang dibagikan melalui WhatsApp group. Pelayan firman Ibu Penatua Torodatu Sampai Bua, liturgis Ibu Seni, dan penyambut ibadah Ibu Margareta. Pembaruan database jemaat. Diingatkan kembali bahwa untuk kita mengisi formulir pembaruan database jemaat yang dapat diisi melalui form online yang sudah dibagikan melalui grup WhatsApp, kita harapkan untuk jemaat mengambil bagian untuk mengisi database dimaksud. Rencana pemilihan Majelis Gereja periode 2023 sampai 2025 sehubungan dengan periode majelis yang akan berakhir pada tahun ini, tim pemilihan majelis telah mengumumkan nama-nama anggota jemaat yang berhak dipilih sebagai majelis gereja pada periode 2023 sampai 2025, dan syarat tugas majelis sesuai tata gereja Toraja pada warta jemaat yang telah dibagikan di grup WhatsApp jemaat. Kita sudah masuk kepada tahapan yang ketiga, yaitu sosialisasi syarat dan tugas majelis. Untuk selanjutnya tahapan keempat, pengusulan bakal calon majelis jemaat tanggal 17 Juli. Kemudian pengumuman bakal calon majelis pada tanggal 24 dan 31 Juli. Pemilihan calon majelis tanggal 7. Pengumuman majelis terpilih tanggal 21 Agustus. Pembekalan majelis terpilih di sekitar bulan Oktober dan peneguhan di bulan November. Kita doakan rencana ini akan berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan, dan salam kasih dari tim pemilihan majelis periode 2023-2025. Komisi verifikasi mengharapkan kerjasama bendahara untuk segera menyerahkan laporan keuangan untuk diverifikasi. Demikian warta jemaat singkat. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah minggu pertama setelah Minggu Trinitas. Hari ini 10 Juli 2022. Kita nonaktifkan atau kita silence perangkat elektron kita untuk menjaga hikmatnya ibadah kita bersama. Sebagaimana mestinya, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan memuji Dia dengan pujian bersyukurlah kepada Tuhan. Jadikanlah Kau Allah setinggi langit
penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hanya karena Kau Rajaku. Dan besertamu juga. Ya. Dan kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 17 ayat yang ke-7. Mari kita sambut dengan pujian meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku.
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita bermazmur dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8 secara responsori ya. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Namun seperti manusia, kamu akan mati. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Ya. Bersama-sama pakai pakaian ceria dan sujud sembah Dia. Kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab firman Tuhan, dan saya akan berdoa. Sesudah itu anak-anak sekolah minggu akan membawakan pujian. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Karena oleh kasih setiamu kami dimungkinkan untuk boleh datang bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus di sini. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, dan serentak dengan itu kami rindu mendengarkan firman kebenaran-Mu. Karuniakan kami roh-Mu yang kudus Tuhan, agar firman-Mu saja yang diberitakan dan dapat menguasai hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah minggu disilakan. Karena lagunya ada bicara Alkitab, jadi sebelum kita membaca Alkitab,
Bagus, anak-anak sekolah minggu. Pembacaan firman Tuhan yang pertama, Amos pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Amos pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Tali sifat." Berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang.
Amos diusir. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari pertama Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta kepada kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk
mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam pekerjaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Silakan berdiri. Selanjutnya kita akan membaca dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia jika kau belanjakan, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian."
Saudara-saudara yang saya kasihi, dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan diarahkan dalam satu tema, menjalani hidup sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Hidup dan kita hidup saat ini. Ya. Ada dua hal penting yang terpatri dari kehidupan kita. Ada banyak sekali diperbincangkan di dalam Alkitab. Tadi sekolah minggu berbicara. Alkitab memberi kebenaran. Dan oleh sebab itu kalau kita hidup, apakah kita menjadi seorang yang hidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran, ataukah di lain pihak kita hidup menjadi hamba dosa? Ini dua pilihan, ketegasan yang harus kita jalani, dan tidak ada yang kita mau katakan netral. Ya, biasa dikatakan Pak Petrus abu-abu. Ya, tidak ada itu. Jadi memang ada ketegasan. Dan ini yang mau dikatakan oleh Nabi Amos, suatu ketegasan. Dan apa yang dialami oleh Amos dalam dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, ya, tidak lain yang dia mau katakan ialah bahwa kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kalau kita hidup menjadi hamba dosa, kesanalah kita akan mengalami kematian kekal. Dengan demikian, apa yang kita lakukan dalam hidup kita yang terungkap dari kehidupan kita, ya, harus menyatu antara kata dan perbuatan, ya kan. Biasanya disebutkan integritas, bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita dengarkan, seyogianya itu harus nyata dalam tindak laku kita, di dalam perbuatan kita. Kalau kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, sifat-sifat Tuhan itulah yang ada dalam diri kita. Tuhan katakan aku ada di dalam dikau dan kau ada di dalam aku. Jadi itu harus terpatri dalam hidup kita. Dengan demikian Amos mau memperbincangkan kehidupan yang semestinya di dalam kehidupan ini. Dikatakan keadilan dan kebenaran Tuhan, kalau itu yang terpatri dalam hidup kita, harus nampak suatu kehidupan yang ada perubahan, ya, tidak statis, dinamis, tetapi hidup dalam sifat-sifat Allah, karena Allah yang ada dalam hati kita, diri kita. Dengan itu kehidupan kita akan kita mau jalankan untuk bisa merubah, bisa membangun kebenaran Allah, memberitakan kebenaran Allah dari hidup kita. Ya. Dan itulah hidup semestinya, standar Allah. Namun sering sekali manusia, ya kadang-kadang, dan itu tidak bisa dihindari, mengukur kehidupannya, kehidupan beragamanya, menganggap dirinya sudah benar. Dia beragama tapi tidak melaksanakan sifat-sifat Allah di dalam kehidupannya. Karena itu bagaimana
orang yang sesungguhnya orang benar dalam kebenaran menurut firman-Nya. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan Amos ada penglihatan. Dia mau, apakah arti itu? Dikatakan tali sifat. Ya mungkin kalau kita membaca kitab Amos ini, itu terungkap tali sifat dan kita tidak mengerti apakah sesungguhnya yang dikatakan Amos ini. Dan sangat penting pengertian dan arti dari tali sifat. Tidak hal lain ialah ini mau dilihat sebagai seutas tali yang dibawanya dibeli pemberat, tali sifat. Ya kalau tukang bangunan membangun, ya ini Bapak Erin ini yang membangun barangkali sehari-hari memakai tali sifat itu berarti supaya bangunan itu tidak miring. Karena tali itu diurai dari atas dengan pemberat dan tidak bengkok-bengkok, sehingga menentukan bahwa bangunan itu akan berdiri tegak lurus ke atas, tidak bengkok, tidak miring. Ya, tali pengukur. Dan itu disebutkan sebagai suatu simbol kebenaran dan keadilan, membongkar dosa, menegakkan kebenaran. Membongkar dosa artinya kalau ada dosa, ada kekurangan-kekurangan, kemiringan-kemiringan, tali sifat ini tetap mengarahkan tegak lurus ke atas, mengarah kepada Tuhan saja. Membongkar dosa, menegakkan kebenaran. Jadi tidak ada pikiran-pikiran lain, hanya terarah kepada Allah. Dan ini penglihatan Amos ini Tuhan mau memperlihatkan bahwa Tuhanlah yang mengukur bagaimana orang benar menurut firman-Nya. Karena itu tidak ada dari kita yang akan mengukur diri kita sendiri. Tuhanlah yang mengetahui segala-galanya. Nah, perjalanan ini dijalani oleh Amos. Ada tokoh yang hidup di dalamnya. Ya. Ada tokoh yang disebutkan bahwa ada Imam Amasya, tadi dibacakan. Sebetulnya Amos ini tadinya bukanlah seorang imam, karena dia adalah seorang peternak saja, sederhana, dan dia hidupnya memungut buah ara yang dia pakai untuk menjalankan kehidupannya, sederhana. Dan itu yang dia jalani. Kemudian muncul seorang imam. Imam ini terjadi di dalam kehidupan abad ke-14 sebelum Masehi. Amasya. Amasya ini mestinya seorang imam itu, seorang yang dipakai dan diutus Tuhan, itu yang harus menyatakan kebenaran-kebenaran. Itu yang memberi teladan. Itu yang memberi contoh untuk diteladani. Karena dia diangkat dan diutus secara khusus. Tetapi sebetulnya dan sesungguhnya yang terjadi ialah Amasya tidak seperti itu. Justru Amasya ini bersilat lidah untuk memfitnah Amos kepada Raja Yerobeam yang berkuasa pada saat itu. Dia menjelek-jelekkan Amos. Itu berarti bahwa dia sendiri merasa keberatan ketika ada Amos untuk menegur kehidupannya. Karena kehidupannya itu di luar. Dia rajin beragama, dia rajin beribadah,
tetapi praktek kehidupan, praktis dan praksis tidak berbanding lurus dengan yang dia lakukan sebagai dalam beribadah. Lain yang terjadi dalam praktek kehidupannya. Ia merasa terganggu. Sehingga banyak hal yang ia lakukan, ya dia bercampur tangan dengan politik, dengan Raja Yerobeam, dan seolah-olah kehidupan ini justru mestinya dia berterima kasih dan mendukung Amos. Tetapi justru dia membuat kericuhan. Nah, dengan demikian tadi dikatakan kalau hidup ini, mestinya hidup itu harus hidup dalam firman Tuhan. Dan dengan demikian semakin keraslah dia bukan dalam firman Tuhan. Dia katakan Amos itu melakukan tugas mencari makan hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak melakukan, dia mempengaruhi banyak orang untuk mau terarah kepada Tuhan. Padahal Amos ini siapakah dia? Ya namanya kalau berpolitik, kadang-kadang demikian. Ada banyak persaingan di dalam kehidupan. Ya bukan berpolitik saja terhadap Raja Yerobeam, tapi mungkin saat-saat ini juga. Apalagi kita sudah mau masuk dalam pemilu, ataupun juga di dalam kehidupan bergereja. Tapi saya kira mudah-mudahan kita di Gunung Putri tidak demikian. Ya, kita akan menyatukan hati, kita akan menabur bersama. Dikatakan di dalam Kolose tadi, bahwa kita harus menyatukan hati, kita harus menabur kasih, kita harus menyatakan persekutuan, ya pembacaan kita tadi. Dan apakah yang terjadi kalau itu yang kita lakukan? Ya, renungan pagi tadi dikatakan murid-murid itu menyatukan hati. Dia diam di atas loteng, menyatukan hati, mereka berdoa bersama, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan apa yang terjadi? Bertobatlah 3.000 orang melalui kehidupannya. Nah, ini yang kita harapkan demikian. Jadi berarti kehidupan kita, hidup dengan sifat-sifat Allah akan memberi buah. Ada buah, ada kemajuan secara dinamis, dan bukan hanya statis dan hidup berbincang tentang kehidupan dunia belaka. Dan ini yang inti yang kita peroleh dari pembacaan firman hari ini. Ya, jadi dengan demikian karena terjadilah situasi seperti itu, maka Yerobeam Amasya dibuang ke Asyur. Tapi lama sesudah itu, abad ke-4 sebelum Masehi, cukup lama, sekian abad, baru mereka dibawa, mereka dilihat perbuatannya semakin hari bagaimana, apakah ada pertobatan, adakah perubahan, apakah ada buah. Tetapi ternyata tidak, badan Tuhan bertindak membuang ke Asyur. Nah, dengan demikian kebenaran dari Tuhan ya diberitakan oleh Amos mengganggu kehidupan Amasya. Dan dikatakan orang Samaria. Ya. Orang Samaria itu dalam pembacaan kita, ya, yang saya baca tadi di kitab Injil. Kehidupan yang benar yang bagaimana dalam perbincangan dengan Yesus. Ada 3, ada orang Lewi, itu juga imam. Ya, orang Lewi yang lewat. Ya. Dan pada saat itu dia lewat saja, dia melihat dari seberang saja begitu. Dia tidak melakukan pertolongan, mengasihi sesamanya. Tetapi justru
Ia melewati di seberang jalan. Ya, orangnya di sarang penyamun itu. Dan kemudian ketiga, maka lewatlah. Datanglah seorang Samaria. Ini orang Samaria ini sebetulnya berasal dari Israel Selatan, daerah yang miskin. Ya, orang Samaria ini lewat, bukan berkedudukan tinggi, tetapi dia jatuh hati. Jatuh hati karena iman dan relasinya dengan Tuhan kuat. Ia segera menolongnya, ia berbelas kasihan, ia mengasihi sesamanya manusia. Dan bahkan sesudah itu dia bersyukur. Wah, saya memiliki, kalaupun ada kekurangan biaya dari orang Samaria ini, saya masih akan memberikan. Saudara-saudara, kalau kita bersyukur, itu ada ketenangan hati. Kalau kita melayani orang, ada ketenangan hati. Ya. Tetapi kalau kita diam-diam dan kita pulang ke rumah, kita terganggu. Kadang-kadang itu merupakan beban bagi kita. Ya. Ada juga satu contoh begini. Seorang ibu janda, sehari-harinya dia berjualan di pasar. Dan hidupnya seminimum mungkin, apa yang diperoleh hari itu, itulah yang dia makan. Dan pada suatu ketika hujan keras dan dia tidak bisa berjualan. Tetapi dia berpikir, apa yang saya mau makan? Akhirnya dia berjualan dan dia mengalami suatu kedinginan yang berat. Lewatlah seorang melihat dia. Ibu, kenapa? Ibu kedinginan. Kenapa ibu ada di sini? Janganlah main hujan-hujan. Ibu sudah kedinginan. Sudah itu pergi. Ini mirip orang Samaria. Datang lagi seorang. Dia lihat ibu kok sudah tidak, kalau saya lihat tidak akan berdaya lagi. Daripada ibu tambah kesakitan, lebih baik ibu berhenti berjualan. Dia memberi nasihat. Nasihatnya itu baik. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia pergi lagi. Dan berikutnya lewatlah seorang lagi. Seorang yang biasa-biasa saja. Dan dia melihat ibu itu, ibu, kau berada dalam keadaan bagaimana seperti ini? Terlalu kedinginan. Dia katakan, saya kedinginan. Dan orang itu segera, dia bilang, kau perlu mencari kekuatan supaya kau bisa mampu lagi berjualan. Dan dia bilang, aku lemah dan aku kedinginan. Segeralah orang itu membuka jasnya. Jasnya yang bagus, dia serahkan, dia suruh memakainya. Itu berarti bisa mengatasi, melepaskan sesama dari pergumulan, melepaskan sesama dari penderitaan, menolong sesama melalui keberadaan kita. Ya, jadi ini kita mungkin bisa berkata-kata bagus, mungkin kita berkata-kata indah, kata-kata membangun, tetapi kita tidak praktekkan, tidak ada integritas. Nah inilah cerita ini, maka dikatakan Nabi Amos, tali sifat itu menjelaskan tentang keadilan Allah. Keadilan Allah. Wah, kalau Allah adil, apa? Memang Dia adil mengasihi semua manusia yang sudah berdosa atau yang benar dikasihinya. Dia masih mau supaya orang berdosa itu bertobat. Itu kasih Allah.
Jadi keadilan ini bukan dikatakan semua itu kaya, semua itu bahagia, tetapi Allah menyatakan keadilan untuk sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan. Kalau tadi dikatakan orang miskin itu, penjual itu, dia tidak bisa ngapa-ngapain, hampir mati, tetapi Allah mengutus orang untuk melepaskan, memberi jaketnya. Begitu juga kehidupan kita, kalau kita bergumul sebagai orang berdosa, kalau kita mencari hadirat Allah, kita merubah hidup kita. Karena ada kesempatan dalam zaman akhir ini. Kita diberi kesempatan dalam zaman akhir ini untuk merubah kehidupan. Oleh karena itu cukup lama tadi persoalan Amasya dengan Amos. Tuhan memberi kesempatan bagaimana dia mendengar teguran dari Amos, apakah dia berubah atau tidak. Tetapi tidak berubah dan dibuang. Tetapi kalau berubah, nah itulah nampak keadilan Allah. Allah memberi apa yang diperlukan sesuai kebutuhannya. Tidak memberi harta yang sama, ya, tetapi memberi keperluan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kalau kita kaya, ada banyak orang miskin. Dan kekayaan itu sesungguhnya diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberi itu. Dan firman Tuhan mengatakan, dalam kekayaan itu ada hak dan bagian dari orang miskin. Ya, jadi keadilan ini memang kadang-kadang sulit kita pahami, tidak sama rata. Tetapi sesuai kebutuhan, sesuai keperluan. Dicukupkan oleh Allah. Allah hadir. Allah tidak meninggalkan kita dalam pergumulan. Dan itulah keadilan Allah. Jadi kita berbesar hati bahwa Allah selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Tetapi kita juga akan mendengar Allah dalam firman-firman kebenarannya untuk kita tetap pertahankan. Amin. Saat teduh, kita menghayati kebenaran firman Allah. Kita tetaplah teguh, berdiri tegak dalam hubungan dengan Allah. Dan kita bersekutu, kita berbagi, berdoa. Hidup kita akan berubah, memberi buah. Dan karena itu akan disambut oleh pujian dari Bet dan Anta. Ini nona manis dua-dua, cantiknya. Ada kakak Kaila juga.
Komi puang siali utongan tu pakaboromi lagomi tu napana pamalagimi inangka etongan sayuana mama se komi puang upada di bintu isim na telino masukkan sakit forong komi puang mana sakai tu undawani. Uangku ada jernih, tahun dulu itu pada maseromi. Ditontong lampu resumalai, ditontong pudi-pudi samami. Imam kamu mana kuat, mati pakai siang di pagari. Uang randu berarti lindungan ki. Uang otot apa pudi-pudi. Orang tepuk tangan karena pujian yang menyenangkan. Nah, terima kasih ya. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita melalui pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah,
terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, Ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk. Sebagai tanda ungkapan syukur kita atas segala berkat Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita, kita akan menyerahkan persembahan kita. Saudara-saudara, mendasari persembahan kita ialah firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan.